Amerika Serikat baru-baru ini menolak 15 pengiriman mangga dari India. Kejadian ini, meskipun tampak kecil, menunjukkan betapa pentingnya dokumentasi yang teliti dalam perdagangan internasional. Bayangkan perjalanan sebuah mangga, tumbuh di bawah sinar matahari India, yang rencananya akan menjadi salad buah di Amerika. Perjalanannya panjang, dan setiap langkah perlu didokumentasikan dengan hati-hati. Dalam kasus ini, mangga-mangga tersebut tidak pernah sampai ke tujuan. Pengiriman ditolak di 3 bandara utama AS, Los Angeles, San Francisco, dan Atlanta. Mengapa? Karena masalah dokumen. Situasi ini menyoroti ketatnya peraturan yang mengatur perdagangan makanan internasional dan potensi konsekuensi dari kesalahan kecil sekalipun. Departemen Pertanian AS USDA memiliki protokol ketat untuk memastikan keamanan dan kualitas produk impor. Protokol ini dirancang untuk melindungi konsumen dan pertanian Amerika. Satu kesalahan dalam dokumentasi dapat mengganggu proses yang diatur dengan cermat ini, yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan hubungan perdagangan yang tegang. Pengiriman mangga yang ditolak menyoroti peran penting dari satu dokumen, Formulir PPQ 23. Formulir ini, persyaratan untuk buah-buahan iradiasi yang masuk ke AS, menyatakan bahwa perawatan telah dilakukan sesuai dengan standar USDA. Anggap formulir PPQ 23 sebagai paspor untuk mangga. Tanpa stempel yang tepat di paspor mereka tidak dapat memasuki negara tersebut. Eksportir India mengklaim bahwa tanggung jawab atas dokumen yang salah terletak di pusat perawatan radiasi. Pusat-pusat ini, yang bertanggung jawab untuk merawat mangga untuk menghilangkan hama dan memperpanjang umur simpan, bertugas mengisi formulir PPQ 23 dengan akurat. Kejadian ini menggarisbawahi keterkaitan rantai pasokan makanan global. Setiap entitas dari petani hingga fasilitas perawatan memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran perpindahan barang. Gangguan komunikasi atau kesalahan kecil pada tahap apapun dapat menimbulkan efek domino yang berdampak pada bisnis dan konsumen ribuan mil jauhnya. Implikasi keuangan dari pengiriman yang ditolak ini sangat signifikan. Eksportir India, yang menganggap AS sebagai pasar utama mereka untuk mangga, menghadapi kerugian sekitar 4,2 crore rupiah. Kerugian ini menggarisbawahi taruhan ekonomi yang terlibat dalam perdagangan internasional, terutama untuk barang-barang yang mudah rusak. Bagi para eksportir, pengiriman yang ditolak menunjukkan sumber daya yang terbuang, hilangnya pendapatan, dan potensi kerusakan reputasi mereka. Kejadian ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang pentingnya berinvestasi dalam sistem yang kuat untuk dokumentasi dan kontrol kualitas. Kedepannya, memperkuat saluran komunikasi antara eksportir, pusat perawatan, dan badan pengatur sangatlah penting. Menerapkan sistem dokumentasi digital dapat meminimalkan kesalahan dan merampingkan proses. Pada akhirnya, mencegah insiden semacam itu memerlukan pendekatan kolaboratif, di mana semua pemangku kepentingan memprioritaskan akurasi dan transparansi. Mengapa mangga-mangga itu diiradiasi? USDA mewajibkan proses ini untuk buah impor untuk menetralkan hama dan menunda pematangan. Iradiasi, metode yang aman dan efektif, menggunakan dosis radiasi pengion terkontrol untuk menghilangkan organisme berbahaya. Proses ini tidak membuat buah itu sendiri menjadi radioaktif. Sebaliknya, ia bertindak seperti sinar X yang canggih, menargetkan hama tanpa mengorbankan kualitas atau rasa mangga. Perawatan radiasi yang dilakukan di Vashi, Navi Mumbai, pada tanggal 8 dan 9 Mei, bertujuan untuk memastikan mangga memenuhi standar fitosanitari AS yang ketat. Kejadian ini menunjukkan bagaimana sains dan teknologi memainkan peran penting dalam memfasilitasi perdagangan global yang aman. Meskipun kesalahan dokumentasi menyebabkan hasil yang tidak menguntungkan, proses yang mendasarinya menyoroti upaya yang dilakukan untuk menyediakan produk yang aman dan berkualitas tinggi bagi konsumen.